Ya, kembali lagi bersama saya akan membahas kisah-kisah dan sejarah dan kenapa berproses seperti itu dari kalangan orang-orang hebat. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Gus Bahanya Iklima. Beliau sangat ahli dalam sistematis seorang santri karena beliau lebih dahulu dari saya tentang kehidupan di pesantren. Ini senior saya. Nah, saya ingin menggali tentang sosok beliau yang dimana tidak akan lepas dari jalur sejarah. Mungkin diawali dari sejarahnya pesantren dan para kiai-kiai karena beliau pakarnya dari kepesantrenan. Ini lurah pesantren ya. Jadi dari mana awalnya sejarahnya pesantren ini, asal usul kepesantrenan ini gimana yang Anda ketahui dulu ini, Mas? Usul Pesantren ini. kalau usul pesantren kurang lebihnya merintis dari awal pasti ada Susah dulu. di tujuannya seorang santri ya itu mencari ridho seorang guru dan mencari ridho kepada sang khaliknya. Jadi apabila sudah diridhoi oleh guru dan oleh sang khaliknya, maka apapun sesulitnya itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi memang kepesantrenan itu tak lepas dari namanya guru ya, Mas. Iya. Jadi apapun bentuk pesantren itu memang ada didikan guru terlebih dahulu. Kayak seperti contoh di Lirboyo ada gurunya tersendiri. Contoh di sini saja ini Pondok Pesantren Iklima merujuk pada mursyid beliau pengasuh yaitu Kiai Maktum Hanan, Kiai Ali Qodir, Mbah Ahmad Bashir. Itu sosok guru dari pendiri pesantren, di mana Pondok Pesantren Sarang Rembang, kemudian Pondok Pesantren Lirboyo itu ada sangkut pautnya dengan Tegal Rejo. Itu pastinya asal usul dari sejarah itu mempunyai pribadi masing-masing dari pesantren, dari setiap kekeluargaan itu. Nah, untuk banyak ini pastinya yang belum tahu tentang tujuan kok di pesantren kan itu untuk apa sih, Mas? Tujuannya yang pertama itu tidak ada kata lain. Yang pertama pasti mencari ridho seorang guru dan mencari ridho pada sang penciptanya. Jadi ketika sudah mendapatkan ridho seorang guru, pasti akan mudah nanti berjalannya waktu, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau sudah guru ridho itu pasti ilmunya akan lengkap karena subutul ilmi bil mudzakarah wa nahwu bi doin masyayikh wa barakatuhu bil khidmah. Jadi tetapnya ilmu itu dengan sesuatu mudzakarah atau selalu dipelajari terus. Itu akan menjadi tetapnya ilmu, akan daya ingatnya itu akan tinggi, semakin kuat ya. Dan yang kedua itu kemanfaatannya itu dengan ridhonya seorang guru. Apabila guru ridho pasti itu makalahnya ulama, itu akan menjadi kemanfaatan ilmu. Nah, keberkahannya itu barokatuh bil hikmah, berkahnya itu dengan hikmah. Artinya hikmah itu bukan hanya menjadi orang dalam saja ya. Jadi, pastinya hikmah itu cara menjaga ilmu, tata krama, cara menjaga kitabnya taruhnya di mana. Nah, nanti itulah yang hikmah semua santri. Kita harus menjadi orang dalam. Nah, kalau hikmah itu jangan dijadikan alasan. Itu kata Khotir Imam, sampeyan iku nek khidmah ojo kanggo alasan. Khidmah ojo kanggo alasan. Nek wayahe ngaji yo ngaji, ya wayahe khidmah karo kiai ya wayahe khidmah karo kiai. Aja kanggo alasan iku gawe Khotir Imam. Jadi tujuan yang pertama, kalau sudah diridhoi seorang guru pasti Allah pun akan meridhoinya karena ridho waliden, ridho Allah ridho waliden. Ridhonya Allah tergantung ridhonya seorang bapak. Nah, kalau seorang santri itu berarti ridhonya siapa? Ridhonya seorang guru. Nah, kalau sudah mendapatkan ridhonya guru itu pasti bermanfaat. Walaupun manfaat bagi dirinya sendiri. Ilmu manfaat itu apa sih? Nah, ilmu manfaat itu yang kita melakukan perintahnya Allah dan meninggalkan larangannya Allah.
ya'muru bil ma'ruf wa yanhau 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang namanya manfaat. Artinya apa? Selagi kita tidak melakukan maksiat, itu ilmu yang manfaat. Wa aslaha, nah, di dalam surat Al-A'raf itu wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa aslaha di situ di dalam kitab As-Sawbiyah itu ada dua pendapat ya. Ada dua intinya pendapatlah. Yang pertama, wa aslaha berbuat baik. Iya. Yang artinya ai bi antarkil ma'asi. Dengan meninggalkan kemaksiatan, itu yang namanya aslaha, berbuat baik. Dan yang kedua, kullu mushilin bi dzikrillah ta'ala. Nah, itu kalau selalu sibuk mengingat Allah, itu apa namanya, taqwal khawas. Nah, jadi kalau kita semua tidak melakukan kemaksiatan, ya berarti kita sedang melakukan Kebaikan. Ya, kemaksiatan lawannya kebaikan. Pasti tidak ada lain. Kalau tidak kemaksiatan, ya pasti taat. Ya. Artinya ilam tasdahil bi khairin fasdahil bi sain. Apabila kita tidak sibuk dalam melakukan kebaikan, pasti sibuk Dalam melakukan keburukan. Pastinya ya, itu dalam kehidupan. Pastinya kita antara dua keadaan, kita baik dan buruk ini pastinya. Nah, ini sebelum merajut kepada sistem yang selanjutnya, yang tadi secara ringkas tentang sosok apa sih tujuan dari banyakan itu orang-orang hebat dari keluaran pesantren, dan juga banyak juga yang bukan, juga tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang hebat itu terbentuk atau terkarakterkan, terdidik dari pesantren. Dan tidak menutup kemungkinan banyak juga dari kalangan didikan bukan pesantren pun bisa, yang seperti para pesantren. Nah, tadi yang dipaparkan oleh beliau Mas Salim dari negeri Gunung Jimat Belik sedikit tentang kepesantrenan dan merujuk kepada sosok guru. Nah, guru mendapatkan ridhonya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebelum ke rahmat Allah, gimana sih kita, banyak orang yang menginginkan seperti apa guru yang sejatinya guru, agar kita menjadikan kita panutan. Guru yang seperti apa yang bisa menjadikan kita panutan itu, Mas? Ya, kalau menurut saya itu guru yang tidak yang bisa mendidik ruh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik dalam segi belajar mengajinya, belajar segi zikirnya, masing-masing lah. Kalau belajar mengajinya pasti akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau belajar dengan zikirnya, itu guru sedang mendidik seorang santri untuk selalu ingat kepada Allah. Dan nanti supaya bisa masuk taqwal khawas. Karena kullu musyilin, sesuatu yang menyibukkan untuk ingat kepada Allah, itu namanya taqwal khawas. Jadi intinya tidak tarkul ma'asi. Kan di dalam Arba'in Nawawi itu ada min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, artinya sebaik-baiknya orang Islam itu muslim kita ya, itu yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya selagi kita masih mampu untuk melakukan kemanfaatan, ya lakukanlah. Nah, itu orang yang orang yang dikategorikan dalam hadis tersebut. Artinya manfaat di situ artinya tidak melakukan maksiat. Nah, kalau orang tidak melakukan maksiat, berarti dia sedang ibadah kepada Allah, termasuk perbuatan baik. Yang penting tidak meninggalkan kemaksiatan. Pada dasarnya memang dalam berkehidupan beragama, kulturalisme kehidupan beragama, berketuhanan, memang kita sebisa mungkin kita disibukkan oleh hal-hal yang baik. Karena pastinya dalam hidup itu mempunyai dua kemungkinan ya, Mas. Jika kita tidak disibukkan oleh kebaikan, maka kita terserang oleh kesibukan dalam keburukan. Jadi sebisa mungkin kita ini disibukkan ya, bukan mencari kesibukan, karena kita ketika mencari kesibukan sendiri akan menjadi pola pikir yang bercabang lagi nantinya.
bagaimana kita cara menyibukkan dalam hal kebaikan. Ini bisa menjadi referensi Mas, gimana caranya yang tadi Anda paparkan, bahwa kita mencari guru yang bisa menjadi ambil kebaikannya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, terus bisa membimbing kita dalam jalur kebaikan. Nah, gimana sih caranya agar kita ini bisa terbimbing dan kita bisa disibukkan oleh kebaikan? Tutornya lah kalau bahasa kekinian. Kalau ingin tahu ya selalu ingatlah kepada seorang guru, selalu membaca biografinya guru itu seperti apa, dan seperti apa. Kalau ingin dekat dengan seorang kiai atau ingin mencari idolanya seorang kiai ya, kehidupan seorang santri pasti tujuannya satu, ingin mencari ridhonya seorang guru. Nah, artinya kalau guru bilang ngaji ya saya ngaji, kalau istirahat ya istirahat. Jadi semua itu ada porsi waktunya masing-masing. Jadi jangan memaksakan diri untuk melakukan hal yang kita tidak mampu. Makanya dawe Mbah Tefur itu al-zuhur qabla zuhur mu'asir al-zuhur. Sesuatu yang pertela tapi belum saatnya untuk dijelaskan. Nah, maka itu akan menyusahkan diri sendiri. Jadi memang seperti itu ya, dalam hal gimana cara kita disibukkan itu akan merujuk kepada seberapa ingat kita kepada guru ya, yang dimana pastinya seorang guru akan menuntun kita melalui pesan atau berbicara menitipkan pesan. Anda ini hidup harus seperti ini, harus melakukan ini, harus setiap harinya membaca ini atau melakukan ibadah seperti ini. Dan ketika kita lebih mengingat lagi tentang pesan-pesan guru, dan akhirnya hati kita terketuk dan bisa meyakini dengan pasti, meyakini dengan sangat yakin bahwa memang guru itu memberikan pesan dan kesan atau pesan yang diberikan guru kepada kita untuk mengamalkan. Bukan hanya awalnya saja, melainkan terus-menerus. Nah, tertimbulnya terus-menerus mungkin kita sering mengingat, yang dimana banyak sekali kiai yang berkata, jangan harap kau diingat kiai atau diingat guru, melainkan kau ingat saja gurumu, nanti pun guru akan mengingat dirimu. Jadi ketika kita ingin diingat seorang guru, bukan gurunya yang selalu ingat saya, tapi kita sebagaimana caranya, bagaimanapun caranya agar tetap ingat guru ya, seperti itu. Yang dimana akhirnya kita ruhnya dibimbing terus kita melakukan, oh ternyata apa yang saya katakan untuk murid saya, dia mengamalkan, dia melakukan. Jadi guru itu segan memberikan wejangan kemudian dilakukan. Tidak hanya kita diberi nasihat, kita diberi pesan, tapi kita ianya saja, enjihnya saja, tapi tidak melakukan. Ini banyak sekali yang terjadi di kalangan pesantren. Banyak sekali pesan-pesan kebaikan dari guru-guru itu kurang diapresiasi lah, kurang dibuktikan. Nah, untuk tentang guru tadi, nah gimana kehidupan di pesantren ini Mas? Banyak orang-orang yang ingin mengetahui tentang kehidupan pesantren itu di dalamnya seperti apa sih, menceritakan tentang apa? Kalau kehidupan pesantren itu ya sederhana lah, untuk belajar sederhana, tidak selalu mewah-mewahan. Artinya meniru seorang guru itu seperti apa dalam segi berjalannya, dalam segi dunianya. Bahkan gurunya saya Pak Kiai Jasmine itu bahkan rumahnya biasa-biasa saja, tapi pesantrennya sungguh luar biasa. Itu bukti mementingkan agama Allah. Terus untuk yang kita pelajari, jadi jangan mementingkan dunia lah, karena kalau memikirkan dunia itu tidak ada habis-habisnya pasti. Nah, ini cerita di pesantren Mas, yang saya ulangi tentang pertanyaan yang tadi, kurang lebih lebar lagi itu tadi tentang masih lebih tentang guru. Nah, gimana maksudnya kegiatan Mas, kegiatan yang ada di pesantren itu apa yang santri lakukan setiap harinya, dan tujuannya itu memang untuk apa sih? Kalau kegiatannya biasa
ngaji rutinan sama guru pasti, karena kalau belajar tidak ada gurunya maka gurunya itu setan. Nah, maka itulah keutamaan santri bisa belajar sama guru. Jadi ada mutasinya. Saya belajar sama Abah Yaya Sumi, belajar sama gurunya terus bisa menyampaikan dengan itu kegiatan-kegiatan santri yang kegiatan KPM, kegiatan belajar mengajar sama seorang guru. Selalu mutasi, selalu berhubungan ya Mas. Nah, kalau kegiatan kesehariannya biasa ngaji tujuannya untuk supaya nanti bisa mandiri lah, hidup mandiri, tidak iri kepada orang lain. Kalau iri kepada orang lain ya maka itu masih belum masih belum tertata lah diri kita sendiri. Nah, ini merajut lagi kepada pembahasan yang selanjutnya tentang dari sekian pelajaran atau apa sih yang diisi pelajaran yang terkandung atau kurikulum, ya lebih tepatnya kurikulum pembahasan pendidikan di pesantren itu merujuk atau memporos pada pendidikan apa dan ada berapa macam tentang ilmu-ilmu yang ada di pesantren, dimulai mungkin dari kalangan awal ibtidaiyah, pertengahan di pesantren sanawiyah atau di aliyah. Ini ada berapa saja dan itu ilmu untuk apa, seperti itu Mas? Kalau membahas pelajaran-pelajaran dari awal ibtidaiyah sampai aliyah itu banyak ya. Banyak. Jadi yang paling pokok itu ilmu akhlak dan ilmu tauhid. Artinya akhlak kepada manusia dan akhlak kepada Allah. Artinya seorang santri itu dipelajari untuk selalu bersabar. Karena sabar di dalam Ilatul Nas ini ada dua. Ada sabar orang nafsul akilah dan nafsul jahilah. Kalau nafsul akilah itu kesehariannya itu selalu dilakukan dengan pelan-pelan lah, tidak terburu-buru. Nah, kalau nafsul jahilah itu ketika menghadapi masalah itu seperti terasa terbebani gitu. Jadi tujuan seorang santri dididik oleh guru itu supaya bisa menjadi nafsul akilah, orang yang berakal, bukan nafsul jahilah, orang yang tidak punya akal. Kemudian seperti itu. Jadi di pendidikan seorang guru itu akhlak yang paling utama, akhlak sesama manusia, hablum minan nas, dan nanti naik lagi pada tingkat aliyah itu akhlak hablum minallah. Jadi ada hablum minan nas dan hablum minallah. Kalau akhlak hablum minan nas itu saling menghormati lah, saling menghormati sesama lain. Dari yang kecil dikasihi, yang tua dihormati, saling menghargai. Ya memang sih ya, memang dalam kalangan pesantren, dalam kitab-kitab atau pembelajaran di ibtidaiyah tingkat paling dasar di pesantren itu memang merujuk pada akhlak, ilmu gimana sih penyesuaian seseorang ketika di rumah seperti apa, yang biasanya bermain-main, yang biasanya berbicara yang semaunya sendiri, kemudian apa yang dia inginkan harus terpenuhi. Nah, kebanyakan itu di tingkat ibtidah memproses seseorang atau mendidik karakter dari setiap pribadi masing-masing orang, itu mendidik gimana caranya menerima, gimana caranya sabar, gimana caranya bisa mandiri. Itu kan akan masuk pada pembelajaran akhlak, gimana tentang diri kita. Dan sekian banyak ilmu itu memang akan selalu berporos atau berpusat pada akhlak. Gimana ada ilmu apa saja di kita, pastinya di pesantren itu ada apa saja Mas? Kalau tingkat ibtidaiyah akhlakul ibani, ya. Naik lagi sanawiyah ta'lim. Nah, ini pembagian ilmunya saja dalam setiap pesantren itu seperti nahwu kah, shorof. Nah, berarti ada akhlak, terus ada nahwu, shorof, tauhid, balaghah. Ibtidaiyah dulu. Itu. Ya. Nahwu, shorof, akhlak, tauhid, fikih, kemudian doa-doa biasanya, pembimbingan, pasolatan lah kalau lebih.
topiknya biasanya dasar atas. Solatan. Pembelajaran caranya menulis. Ya. Menulis. Biar seorang santri itu kelihatan tulisan biasa terkenal pegon. Iya. Supaya sesuai dengan kaidahnya. Nah, memang sering sekali dalam kalangan kita atau orang-orang pada umumnya, kenapa sih masih eksistensinya kalangan pesantren masih berani menunjukkan bahwa pesantren itu pendidikan yang siap untuk menampung berbagai macam tipikal orang berbagai macam warna, dari kalangan rendah sampai kalangan atas. Dari kalangan pesantren siap menampung orang-orang yang seperti itu, karena dalam karakteristik kepesantrenan itu dimulai dari dasarnya pun sangat kokoh. Dari mulai cara menulisnya, dari kalangan pesantren bisa menulis Latin, bahasa Indonesianya juga ada, terus menulis gramatika Arab, pegon, di mana tidak ada harokat tapi bisa membacanya, atau gimana cara fasolatan, ibadah yang baik di awal berwudu, doa-doanya wudu, dalam setiap wudu pembagiannya apa saja, doa-doanya apa saja, kemudian berpindah kepada ilmu fikih mungkin tentang hukum-hukumnya Islam, dasarnya Islam itu apa, Islam itu dibentuk atau dikuatkan oleh rukunnya ada berapa, terus rukunnya imannya ada berapa, itu di tingkat dasar, dimana ini hal yang tidak boleh dihilangkan. Yang pertama ini, ketika di ibtidaiyahnya kuat, mungkin di tingkat yang lebih jenjang selanjutnya akan lebih kuat lagi. Nah, dimana mayoritas memang dasarnya itu di ibtidaiyah ya mas, dimana pastinya dalam segi keilmuannya pun belum terlalu membahas yang rumit-rumit, hanya pembahasan tentang mendasar saja, pengertiannya hanya awalnya saja. Awal yang namanya berwudu, yang namanya sholat itu apa, rukunnya sholat itu apa, itu memang tingkat ibtidah dididik untuk kuatnya dulu. Karena proses dalam pesantren, setiap santri yang baru datang atau itu masih digoda dengan keadaan pesantren yang sangat minim, yang seperti biasa dengan orang tua, harus menyuci sendiri, jajan harus dibatasi, apapun dikurangi, tidurnya kurang, mungkin harus ditekan untuk mencapai target hafalan mungkin. Itu memang didikan yang jarang sekali di dunia selain pondok dididik seperti itu, karena 24 jam dipantau terus dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, untuk kalangan sanawiyah ini mas, tingkat yang lebih tinggi lagi dari ibtidaiyah, untuk pembelajaran menyabang perbedaan dari ibtidah apalagi mas tambahannya biasanya itu apa, mustalahul hadis mustalah hadis ya, hadisnya juga sudah ada Arba'in Nawawi tingkat sanawiyah itu. Tingkat sanawiyah 2 naik lagi hadis Bulughul Maram ya. Nanti tingkat sanawiyah 3 lagi ada pembahasan hadisnya, ada ilmu mustalah hadisnya ada. Ya apa gunanya, untuk apa? Untuk mengetahui rawi-rawinya atau sanad ya, sampai Rasulullah ya. Nah, itulah kemanfaatan seorang santri supaya apa, ketika belajar itu ada gurunya. Jadi jelas dari mana asalnya. Terus ini ada lagi tentang yang namanya ilmu apa, selain fikih itu ada di atasnya fikih itu usul fikih yang dimana ada di kelas berapa usul fikih sanawiyah 3, dimana usul fikih dan fikih itu perbedaannya apa mas? Kalau usul fikih itu gambarannya itu seperti pohon ya. Kalau usul itu apa namanya, akarnya. Kalau fikih itu buahnya. Jadi memang usul fikih ini pondasi dari ilmu fikih ya. Jadi asal muasal adanya ilmu fikih itu terbentuk dari koedah yang dibentuk dari usul fikih. Nah, ini ada lagi nih mas dari pembicaraan tadi, koedah fikih, antara koedah fikih, usul fikih dan fikih ini apa ini? Nah, kalau usul fikih itu dasar. Kalau koedah itu bagaikan ranting-rantingnya. Dan nanti fikihnya itu buahnya. Jadi orang yang ingin mempelajari apa, seumpama tafsir ya, tafsir itu
harus paham dulu fikihnya apa. Seperti seumpamanya menemukan kalam khobar ya, kalam khobar artinya kalam pemberitahuan seperti orang yang maksiat itu akan masuk neraka, orang yang taat itu akan masuk surga. Lah itu di dalam fikih ada dua macam. Yang pertama itu tanbih dan yang kedua amr. Arti yang pertama apa? Tanbih untuk mengingatkan kita supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, yang kedua amr. Berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, itulah seorang santri pastinya ya, kebanyakan pasti 80% lah itu banyak orang yang meninggalkan kemaksiatan. Langsung ngomongnya kalau tidur yaitu kebablasan, yaitu makfur. Memang dunia pesantren yang banyak orang yang penasaran seperti apa sih dunia pesantren, padahal memang di kalangan pesantren sama saja pendidikannya. Halnya yang membedakan itu lebih memfokuskan atau mengkhususkan ilmu tersebut. Jadi mungkin ciri khas santri itu di kalangan umum itu orang yang mendalami sebuah ilmu agama saja. Padahal yang saya ketahui memang bukan hanya ilmu agama, bahkan dalam tingkat atas seperti di tingkat aliyah ya Mas. Iya. Itu bukan hanya tingkat agama saja, yang dimana di situ banyak ilmu-ilmu di tingkat atas kalangan formal seperti astronomi. Ilmu astronomi di kalangan pesantren itu apa Mas? Biasanya kalau formal ya itu Iya. biasanya kalau kelas 3 aliyah Iya. itu ada belajar mantek, cara belajar bahasanya. Nah itu tentang astronomi berarti kan tentang ilmu perbintangan Mas. Berarti Kalau perbintangan itu seperti lajnah falak. lajnah falakiyah. Nah itu di sini masih mempelajari lajnah falakiyah juz 1 sampai 2 saja, belum sampai 3 4 gitu. Ya. Berarti ada juga dalam kalangan pesantren ini yang membedakan di tingkat atas, di mana kepesantrenan dalam siklus pendidikan kurikulum pesantren dalam tingkat atas itu ada yang namanya ilmu astronomi, atau yang lebih dikenal di kalangan pesantren itu ilmu falak, ilmu nujum, ilmu perbintangan kalau bahasa formalnya. Jadi di pesantren pun ada ilmu yang menceritakan tentang perbintangan, lebih dari para profesor astronomi yang pergi ke bulan, pergi dari kalangan pesantren pun sudah ada ilmu itu, di mana menunjukkan awal bulan itu di hari apa, kemudian tentang asapon, tentang wage kliwon ketika ini seperti apa, itu sudah ada di kalangan pesantren. Nah, di sini bahkan khususnya di pondok saya ya, itu sudah berjalan. Setiap kelulusan aliyah itu membuat kalender. Oh iya, ini di pesantrennya Mas Ustadz Salim ini, beliau Ustadz. Ini sudah berjalan setiap tahunnya, setiap lulusan aliyah itu membuat satu kalender di tahun depan. Berarti tahun depan, kalender tahun 2023 ini sudah dibentuk oleh tim Lajnah Falakiyah dari aliyah 3, tingkat paling atas dari pendidikan pesantren untuk sistem pendidikannya ya, yang namanya belajar berilmu itu tanpa ada batasnya sampai kita bersama menyatu dengan tanah. Tapi dalam tingkatan ibtidaiyah awal, sanawiyah pertengahan, dan aliyah di tingkat tingginya itu memang ada ilmu perbintangan. Bukan hanya ilmu perbintangan ini Mas, yang menarik lagi tentang ilmu bagi waris, yang mungkin di kalangan formal itu ilmu tentang pemasyarakatan atau dalam segi kepemerintahan, di mana dibaginya waris-warisan. Ini warisan seorang anak ini mendapatkan berapa, seorang ibu tiri mendapatkan berapa, seorang paman mendapatkan berapa, seorang ponakan itu mendapatkan berapa. Itu ilmu apa Mas dalam kalangan pesantren? Kalau dalam kalangan pesantren itu namanya ilmu faraid, pembagian waris. Jadi di dalam kalangan pembagian waris itu ada, yang pertama ada pembahasan ibnul ibnin, ada bintun. Nanti lebih sulit lagi orang yang hamil itu dihitung bagian warisnya berapa gitu.
Itulah di dalam kurikulum pesantren. Berarti namanya apa ilmunya? Ilmu Faraid. faraid. Nah, ilmu faraid ini membahas tentang susunan di mana ada jatah masing-masing. Dalam ilmu ini memang sulit sekali yang memahami. Dan apa Mas yang terkenal dengan ilmu faraid? Kalau yang pandai dengan ilmu faraid itu akan apa Mas? Urip sedina. Nah, ini mungkin mitos atau memang iya dari berbagai macam sumber bahwa ketika orang yang pandai ilmu faraid ini akan lebih cepat dipanggil Tuhan, karena dalam ceritanya ilmu yang apa Mas? Ilmu yang akan diambil dahulu. Nah, ilmu yang pertama diambil di dunia itu, yang akan hilang pertama di dunia itu ilmu warisan. Jadi para ahli-ahli waris ini tidak ingin cepat pergi ke alam sana, karena hal yang menakutkan sekali mungkin ya kita, bagi orang-orang yang seperti kita. Mungkin bagi tingkatan orang-orang yang hebat itu ingin bertemu dengan sang kekasihnya kan, tapi kalangan kita orang-orang yang penuh dengan dosa kan takut seperti itu untuk itu. Padahal ilmu itu memang tidak terlalu rumit ya Mas. Iya betul. Tidak Tapi, terlalu walaupun tidak terlalu rumit, biasanya yang satu kelas itu yang paham betul itu kalau enggak satu ya dua gitu. juga ya. Jadi Berarti apa ya alasannya nggak mau mati dahulu gitu. tidak ingin jauh dahulu itu. tidak ingin ditarik terlebih dahulu. Jadi memang banyak guru-guru yang menceritakan, kiai-kiai yang menceritakan hilangnya ilmu itu bukan ilmunya menghilang, tapi diambilnya para ahli-ahli ilmu tersebut. Termasuk itu ilmu yang pertama hilang dari muka bumi ini adalah ilmu bagi waris, atau yang lebih dikenal tadi ilmu arud, ilmu faraid. Nah, ini akan menarik lagi Mas. Tenang Mas. Ilmu faraid ini dimana pembagian warisan dari sebuah keluarga. Nah, dengan cara ditariknya ahlinya ilmu menjadi musnahnya ilmu itu, maka banyak sekali orang-orang yang takut untuk paham mendetail. Mungkin hanya beberapa saja yang cukup tahu, maksudnya oh ternyata itu pembagiannya seperti ini, seberapa persen, 1/6% atau 2/3 atau setengah. Itu memang hanya ingin mengetahui seperti itu saja. Untuk mendetail sampai hafal, sampai paham, itu jarang sekali yang mau untuk itu. Makanya hanya ada dalil saya nggak mau mati dahulu. iya, hanya itu menjadi patokan, tidak ingin mati terlebih dahulu. Itu ilmu faraid dari tingkat aliyah. Ini menarik. Aslinya dalam kalangan pesantren itu semakin tinggi itu semakin menarik keilmuannya. Mungkin di tingkat sanawiyah itu masih menetap pada ilmu alat ya Mas. Gimana ilmu alat ini apa Mas? Coba Anda terangkan tentang ilmu alat atau ilmu gramatika Arab. Kalau ilmu alat itu biasanya yang terkenal nahwu shorof ya. Kalau ilmu alat itu supaya bisa kita mengetahui cara membacanya kitab-kitab. Artinya ketika kita sudah menguasai ilmu alat itu tersebut, atau yang biasa disebut ilmu nahwu dan ilmu shorof, itu nanti kita akan mengetahui hukum-hukum yang lain seperti fikih atau qawaid fikih atau usul fikih dan lain-lain. Akan bisa mengetahui tafsir-tafsirnya dengan cara ilmu alat terlebih dahulu. Nah, berarti memang ilmu alat namanya saja alat ya. Ketika kita berpergian ke sawah, orang yang membajak sawah atau orang yang menggarap sawah identik dengan namanya cangkul. Ini alat untuk dalam metode pertanian, untuk membuat perbatasan sawah atau untuk merapikan rumput-rumput dari sawah. Itu kan identik dengan cangkul. Cangkul sebagai alat dari tukang sawah. Kemudian berpindah dalam segi dunia tukang cukur. Mungkin alat dari tukang cukur itu mesin pemotong rambut atau gunting identiknya. Nah, gunting ini menjadi alat terwujudnya suksesnya tukang cukur. Ini sama dalam kalangan pesantren itu ada namanya ilmu alat, atau yang lebih dikenal dengan istilah apa Mas? Nahwu dan shorof. Istilah nahwu dan shorof ini membentuk karakteristik pribadi setiap santri agar tahu mana cara membaca ini, karena
bahasa yang digunakan oleh kalangan pesantren di kitab-kitab itu mayoritas menggunakan bahasa Arab, yang dimana kita orang Jawa itu asing dengan bahasa-bahasa itu. Nah, di pesantren ini paling yang lebih menonjol perbedaan dari pendidikan-pendidikan yang lain, yaitu ilmu alatnya. Setiap hurufnya itu diperinci, banyak itu diperinci, banyak apa, nun, annya apa, itu banyak sekali dalam ilmu alat. Dan ini yang seringkali menyerahnya para santri itu ketika di ilmu alat ya mas, itu akan kayak gitulah. Apalagi kalau sudah sampai tingkat alfiah itu, waduh, masya Allah. Itu tingkat, itu identik dengan alfiah. Nanti ini pembahasan yang video selanjutnya mas. Ini masih tentang hanya global saja, tentang keilmuan di pesantren. Itu ada ilmu alat namanya, ilmu gimana cara membaca tulisan Arab tanpa ada harokat, pastinya itu yang identik dengan kitab gundul, kitab tanpa adanya harokat. Jadi memang di situ ada ilmu-ilmu yang aneh, yang jarang sekali kita dengar keilmuannya. Dan juga bukan hanya itu, ada lagi yang namanya ilmu arud. Ini ilmu arud ini apa yang kita sering dengar itu mas? Kalau ilmu arud itu ilmu untuk bikin lagu. Kalau di dalam format itu do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Ilmu arud itu untuk membuat lagu atau bahar ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Artinya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Membuat lagu seperti ini itu ada kaidahnya. Jadi ada kaidahnya tersendiri lah. Jadi tidak apa namanya, sekarang boyok bahasa Jawanya sekarang boyok ngono. Jadi memang iya benar, ini cerita dari awal, ini sejarah ya. Ini saya tidak melenceng dari apa yang kemarin-kemarin video yang saya buat. Ini masih tentang sejarah, di mana setiap orang-orang hebat itu pasti terbentuk dari suatu pendidikan yang kuat. Di mana Sunan Gunung Jati, di mana Sunan Kalijaga identik dengan guru. Ini juga pastinya kalangan santri mempunyai guru masing-masing. Di mana Pondok Sarang Al Anwar mempunyai guru Mbah Maimun Zubair, di mana Tegal Rejo mempunyai guru Mbah Khudori, di mana Lirboyo dengan beliau Ki Makhrus Ali ya. Itu pasti dalam porosnya masing-masing. Ini menceritakan tentang pesantren ini seperti apa sih. Nah, dan juga ini tentang pendidikan macam apa sih kurikulum yang ada di pesantren, agar kita memancing orang tua bisa lebih terbuka, tidak takut anaknya untuk dipesantrenkan. Memang jajaran secara formalitas ijazah dari pesantren tahun sekarang dan tahun kemarin itu sudah resmi ya mas, sudah resmi dikatakan seperti formal dari pihak berwajib di atas, dari pemerintahan presiden, itu sudah resmi bahwa ijazah pesantren itu setara dengan formal-formal yang lain. Nah, ini yang tadi diceritakan tentang ilmu arud, ini kembali lagi. Ilmu arud itu ilmu do re mi fa sol la si do, kata beliau. Ilmu di mana lagu diciptakan, dasar dari lagu. Seperti lagu-lagu yang lain, seperti lagu-lagunya Iwan Fals atau Roma Irama atau Slank atau Dewa yang legendaris di negeri ini. Mungkin tak lepas dari itu, do re mi fa sol la si do itu kan menurut istilah orang-orang formal, yaitu ilmu musik. Nah, kalau dahulu pun sudah ada di kalangan pesantren bahwa sudah itu ada, bahkan di kalangan universitas atau perkuliahan itu ada yang khusus untuk seni atau perkuliahan dalam jurusan musik, itu ada mas. Dan itu membahas tentang itu tadi, do re mi fa sol la si do, gimana not atau nada intonasinya itu ada. Dan di sini di kami itu kalangan pesantren sudah ada yang namanya ilmu arud, ilmu cara membuat lagu. Yang lebih dikenal di kalangan pesantren itu bukan lagu melainkan syair yang dimana akan terbentuk menjadi sholawat, menjadi munajat, itu terbentuk dari ilmu arud. Nah, notasinya itu banyak ya, nanti kita bahas di video selanjutnya tentang itu, tentang bahwa di kalangan pesantren itu sudah ada tentang itu, tentang dimana pendidikan lebih tinggi lah, saya bilang, bukan saya mengunggulkan, tapi memang
satu kurikulum, satu kepesantrenan itu bisa mencakup segalanya. Nah, satu lagi ada pelajaran yang antik lagi ini Mas di kalangan pesantren, yaitu ilmu sastra atau berbahasa yang baik dan indah. Ini apa identiknya Mas? Biasanya kalau masih tingkat-tingkat ya, kalau aliyah kalau anak satu itu masih balaghah, cara berbicaranya supaya enak didengar, cara membuang kalimat supaya mudah terkecoh, orang itu mudah terkecoh. Nanti naik lagi tingkat pada 2 ada balaghah, dan naik lagi ke tingkatannya 3, nah itu ada mantek dan ada balaghah. Kalau mantek itu biasanya sering digunakan oleh orang pejabat-pejabat yang luar biasa lah. Luar biasa. Jangan takut Mas, ini formal saja, biasa saja. Di pejabat yang bertele-tele mungkin memindahkan makna atau merujuk kepada pembahasan yang lain, itu biasanya para orang-orang tertinggi lah, biasanya mengecoh pembahasan, itu ahli mereka mungkin ya. Dan di kalangan pesantren pun sudah ada ya Mas. Sudah ada ilmu pengecoh atau bisa mengotak-ngatik bahasa yang dinamakan, kata beliau, ilmu balaghah, atau yang lebih dalamnya itu ilmu mantek. Nah, yang saya ketahui saja tentang balaghah itu memang kesastraan, dimana indahnya bahasa tanpa bertele-tele, tanpa mengulang-ulang, tanpa berputar-putar, yang dimana saya saja masih sering seperti itu, dimana saya berbicara harus memutar-mutar dulu baru ketemu ujungnya. Itu saya karena kekurangan paham tentang ilmu balaghah. Nah, dalam pesantren pun itu ada yang akan merujuk balaghah, itu akan menjadi beberapa bagian ya Mas. Ada ma'aninya, ada bayannya, ada badeknya, ada 3 macam. Ada ma'ani, ada bade, ada bayan. Nah, dimana itu porsinya masing-masing itu, yang mungkin dalam kata bahasa sastranya itu yang tersirat dan tersurat. Ketika orang berbicara kau bagaikan rembulan di malam hari, ya memang artinya kan bukan orang itu putih bersinar, bukan, tapi dimana ketika dipandang tentram, dipandang indah, dalam kesejukan, tidak tercolok banget, tapi dipandang itu menyejukkan lah, itu identik makna yang tersimpan atau tersirat. Maka itu kau bagaikan rembulan itu kalau bahasa dalam pesantrennya itu namanya majaz isti'arah. Itu ada majaz ilmu balaghah itu ya Mas, dalam ilmu balaghah. Ini nanti menarik ini Mas, pembahasan ini di video yang selanjutnya tentang ilmu-ilmu yang ada di pesantren itu seperti apa. Karena banyak santri-santri di zaman sekarang itu takut dengan dunia sosial media seperti YouTube atau Instagram, takut untuk menunjukkan gigi atau tampil. Saya berani seperti ini karena saya berpatokan kepada beliau Gus Baha. Beliau tentang keilmuannya yang pandai sekali, berani unjukkan, menggemparkan dunia, bahkan tingkat dunia gempar dengan sosok beliau, tentang kecerdasannya beliau. Padahal memang kami pun walaupun sedikit ya, waktu sekelumit dari kami juga adalah sedikit pemahaman seperti beliau, karena saya juga menganut atau mengikuti jejak beliau yang mungkin kita belum sampai pemikirannya atau wawasannya seperti beliau. Ya jauh berbeda lah, bagaikan langit dan bumi mungkin tentang keilmuan saya dan beliau. Tapi setidaknya saya membuka pintu-pintu gimana sih tips sukses beliau itu seperti itu. Karena itu beliau itu asli pendidikan Gus Baha, itu asli pesantren, tanpa ada campur tangan dunia yang lain, dunia pendidikan yang lain, murni dari pendidikan pesantren. Kenapa beliau Gus Baha sosok seperti itu? Karena ini di dalam pesantren, walaupun satu organisasi atau satu yayasan pendidikan bisa merajuk kepada semua pendidikan yang ada di dunia. Itu yang saya maksudkan. Jadi yang tadi ilmu balaghah begitu menariknya, ada ilmu sastra, berpuisi, berpantun, berlagu dengan ilmu arudnya, dan berastronomi dengan ilmu falaknya. Terus ada lagi yang lain yang menarik tentang ilmu di pesantren, apa lagi selain itu? Masih banyak sih ya, kalau dipikir itu masih banyak lah intinya. Masih banyak sekali ya untuk yang dinamakan kurikulum yang ada di pesantren. Masing-masing pesantren itu kurikulumnya
berbeda-beda. Nah ini ada lagi yang menarik tentang tirakat ini mas, yang selama ini kita bahas di video-video selanjutnya tentang tirakat. Apa sih manfaat dari tirakat itu mas? Dari dahulu, zaman dahulu itu sejarah menceritakan tentang Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai selama 3 tahun, kemudian Mbah Khudori dengan berpuasa tanpa makan nasi, kemudian banyak Dalailul Khairat 3 tahun puasa beliau Mbah Ahmad Bashir, di mana beliau Syekh Maktum Hanan bertirakatnya istiqomah dalam hadiyu Silsilatul Haromen. Itu banyak sekali. Itu apa mas fungsi dari tirakat itu? Fungsi dari tirakat tidak lain dan tidak bukan ya, itu mencari ridhonya Allah dan supaya mendekatkan diri kepada Allah. Kembali lagi pada bahasan awal, tujuan santri itu tujuannya santri itu supaya dekat kepada Sang Kholiknya. Artinya ketika sudah mengetahui siapa Sang Kholiknya, siapa Tuhannya, nah pasti orang-orang tersebut akan melakukan apa yang diinginkan oleh Sang Kholik itu. Jadi memang tirakat itu agar kita, mungkin ya yang saya ketahui tentang tirakat, kenapa sih kalangan-kalangan orang terdahulu tirakat? Kalau saya ketahui dari guru saya, memang tirakat itu ibarat untuk senjata untuk kita. Senjata kita ketika kita paham sesuatu akan lebih baiknya mempunyai alat itu tajam. Jadi apapun yang dia lakukan itu sukses. Jadi sempurna lah, bukan sempurna banget, tapi sukses lah. Jadi ketika orang mempunyai alat, mempunyai ilmu, golok, dia bisa menebang pohon menggunakan golok. Nah, dengan tirakatnya itu diasah menjadi tajam, yang akhirnya di mana menebang pohonnya lebih cepat, lebih rapi, itu dengan ketajaman. Walaupun tanpa tajam pun kita bisa menebang pohon dengan golok itu. Nah, saya tentang keberkahannya banyak sekali, tentang kiai-kiai dengan tirakat bisa sukses. Itu identik sekali, dan ini cabang tirakat di pesantren ini yang menarik sekali juga mas, yang nanti akan kita bahas di selanjutnya. Dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah tingkat atas ini banyak sekali ya. Ya tenang mas, sedikit lagi ini. Nah yang lain lagi ada tidak mas, tentang selain astronomi, selain akhlak arud, ada tasawuf ya. Ilmu tasawuf itu apa? Tasawuf ya, tasawuf itu akhlak ya, akhlak tingkat tinggi. Artinya akhlak hablum minallah. Nah, berarti ada yang namanya tasawuf. Nah, ini juga di kalangan universitas, di kalangan perkuliahan itu memang ada yang namanya ya, sedikit lagi mas, tenang mas, sabar mas. Kalangan universitas itu ada namanya filsafat. Nah, ini ilmu ketuhanan. Nah ini di kalangan pesantren juga ada ilmu filsafat yang lebih dikenal ilmu tasawuf, di mana kita berakhlak yang baik, berperilaku baik terhadap Tuhan. Ini tasawuf yang identik dengan yang terkenal masyhur ini di kalangan seluruh dunia, yaitu Al-Hikam. Ibnu siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, itu pengarang dari Al-Hikam, di mana rujukan beliau juga Gus Baha. Yang menjadi panutan saya beliau Gus Baha. Walaupun saya tidak sama sekali mencerminkan beliau tentang kepandaiannya, tentang kecerdasannya, tapi setidaknya saya mencintai beliau dan ingin seperti beliau melalui tapak kilasnya. Nah, selain tasawuf apa lagi yang ada? Ini pintu-pintu untuk pembahasan yang selanjutnya ini mas. Selain tasawuf, ilmu tafsir ini belum. Ya ada ya. Ilmu tafsir ini ilmu membedah arti sebuah makna dari wal asri itu apa, demi masa kenapa diartikan demi masa, sebabnya itu apa, itu ditafsiri lagi ya. Yang dimana ilmu tafsir itu tidak sembarangan orang, ini puncak perkumpulan dari sebuah ilmu di pesantren, dari mulai alat, balaghah, mantek, kemudian akhlak, kemudian ingatan, kemudian hadis. Ini banyak sekali terkumpul di ilmu tafsir,
dimana tidak boleh orang sembarangan. Yang tadi Anda bilang di video yang sebelumnya tentang tafsir yang sembarangan itu apa, Mas? Man tafassara bi ghairi ilmin maka dominan nar itu. Ya, barang siapa yang menafsiri karpe dewek lah. Ya, karpe dewek hanya bersandar dengan apa? Terjemah dari MUI itu bukan asli ahli tafsir, melainkan asli tafsir itu orang yang mengetahui detail makna dari setiap hurufnya, dari asbabun nuzulnya, dari hadisnya, dari arti amil yang atau huriyah yang panjang sekali. Nanti kita terangkan bersama beliau Gus Bahanya Iklima tentang tafsir ya. Siap ya, Mas? Ya, sekian dari saya. Beliau mau istirahat. Pastinya dari kami mungkin kurang sopan atau kurang baik dalam penuturan atau tidak sesuai dengan kepesantrenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekeliruan, silahkan tegur kami terbuka lebar. Kami membutuhkan kritik dan saran panjenengan sedoyo untuk mengisi kolom komentar, yang dimana nanti kami akan membahas ke video selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih dan maafkan saya. Terima kasih atas kesiapan Anda mendengarkan kami yang tidak karuan ini, dan maaf saya apabila ada salah tutur kata kami yang menyinggung Anda atau salah dari pemahaman kami. Pastinya saya ini masih juga terus belajar. Kita berbagi sesama, kita saling mengingatkan. Saya memberikan apa yang saya punya, sampai yang sedoyo yang memberikan kritikan dan saran apabila kami kekeliruan dalam pemahaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.